yang kami hormati, berjalan terus sampai ke ujung, meminta bunga yang terikat. Sebelum kita sampai ke penghujung, mari saksikan kelanjutan acara yang masih memikat. Kita sambut keynote speaker yang kedua, yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti MED, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Khairul Umam Nur. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor UMJ, Dr. Endang Sulastri, Ketua LPPM, Dr. Triyuni Hendrawati, kemudian sahabat baik Ibu MC, Mbak Lucy. Kehormatan bagi saya untuk bisa memandu sesi berikutnya. Narasumber kita yang berikutnya saya pikir tidak perlu diperkenalkan karena hampir semua orang di Muhammadiyah pasti kenal. Profesor Dr. Abdul Mukti, beliau adalah sekretaris PP Muhammadiyah, Guru Besar Ilmu Pendidikan Agama Islam dari UIN Jakarta. Topik untuk Prof. Mukti menarik sebetulnya karena kita akan mencoba mengelaborasi setelah sebelumnya kita berfokus pada bagaimana penelitian, kemudian juga pengabdian masyarakat dalam konteks Indonesia. Kita akan coba untuk mengelaborasi bagaimana kontribusi Muhammadiyah dalam dalam penelitian maupun pengabdian di Indonesia. Sebagai pengantar saja, Muhammadiyah memiliki 162 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Koreksi kalau saya salah, Prof. Mukti. Data yang saya punya 164 sekarang. Oh, 164 sudah bertambah 2, oke. Data yang saya punya 162, 60 universitas, 82 sekolah tinggi, 6 akademi, 9 institut, dan 5 politeknik. Dan sudah bertambah 2 lagi, ini menjadi aset yang luar biasa sebetulnya bagi Muhammadiyah untuk bisa berkontribusi lebih banyak dalam pengembangan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tanpa perlu berpanjang kalam, saya akan minta Prof. Mukti untuk memberikan insight-nya bagaimana kontribusi Muhammadiyah. Silakan, Prof. Mukti. Baik, terima kasih Pak Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan terutama Ibu Triyuni Hendrawati, Ketua LPPM, dan seluruh jajaran pimpinan di Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat UMJ, seluruh peserta webinar yang saya muliakan, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena di layar yang saya lihat ini terlalu banyak tokoh penting yang ada, terutama masih bersama kita Profesor Adi Indra dari Kemenristek dan Badan Riset Indonesia, yang tadi sudah memaparkan penelitian dan berbagai peluang yang bisa kita lakukan untuk itu. Kalau tadi Pak Adi keynote speaker 1, saya keynote speaker 2, itu artinya beliau itu kunci yang asli, saya ini kunci duplikat. Jadi kunci duplikat. Jadi karena kunci duplikat maka hanya melengkapi saja yang disampaikan beliau. Tapi dengan saya menyampaikan 3 hal ya, biasa saya tuh suka yang 3 gitu. Yang pertama, bahwa penelitian itu kan satu aktivitas ilmiah yang sebenarnya secara normatif atau mungkin secara teologis itu berulang kali diperintahkan di dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran kalau kita baca secara seksama berulang kali memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan apa saja yang ada di alam semesta. Misalnya kalau kita baca di dalam surat Al-Ghasyiyah itu Allah berfirman, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Nah, kalau kita perhatikan itu sudah berapa penelitian itu yang bisa dihasilkan. Dan ini memang satu pesan penting yang
justru oleh kalangan masyarakat termasuk kalangan di lingkungan umat Islam kurang mendapatkan perhatian. Sehingga karena itu maka dalam konteks diseminasi dan penghargaan penelitian ini saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menjadikan riset itu sebagai bagian dari tidak hanya kita melaksanakan aktivitas ilmiah tapi juga aktivitas ibadah. Nah, jadi ibadah itu tidak hanya sholat, penelitian, riset itu ibadah kalau kita pahami dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Tentu yang lainnya sangat banyak ayat Quran yang menjelaskan itu. Nah, ini yang pertama. Dan mohon maaf Pak Adi, ini karena di Muhammadiyah jadi harus ada ayatnya Pak Adi. Itu yang mati ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks perguruan tinggi, saya kira penelitian ini kan memang sebagaimana kegiatan ilmiah yang lainnya, paling tidak dia memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama adalah penelitian sebagai bagian dari pengembangan keilmuan, kajian, pengembangan teori, penerapan teori maupun penemuan teori yang baru. Yang tadi kategorinya kalau kita ikuti penjelasan Pak Adi bisa jadi ini masuk dalam konteks penelitian dasar, tapi sebagian juga merupakan penelitian terapan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks yang lebih luas, penelitian juga bisa menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Saya kira ini bagian dari arah besar suatu bangsa itu menurut saya harus pengambilan policy yang berbasis riset atau research based policy kan, kebijakan yang berbasis riset. Dan ini yang kita sangat lemah. Karena banyak kebijakan itu bukan berbasis riset tapi berbasis nafsu dari para pengambil kebijakan itu. Kenapa pembangunannya itu? Ya saya maunya itu. Nah, kenapa yang dibangun yang ini? Ya, waktu kampanye itu tidak masuk dalam program saya. Padahal itu sesuatu yang sangat urgen. Sehingga menurut saya research based policy ini juga salah satu penanda sebuah negara itu dalam level negara yang maju atau tidak. Yang tadi disampaikan oleh Pak Adi misalnya bagaimana ada arah pengembangan riset yang memang berkelindan dengan kebijakan besar nasional dan berbagai tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu tadi saya Pak Adi menyampaikan beberapa riset yang berkaitan dengan lingkungan hidup, terutama persoalan yang berkaitan dengan ya Indonesia ini kan negara yang dianugerahi Allah kekayaan alam yang luar biasa, tapi tadi Pak Adi menyebut bahwa kita ini punya tradisi agriculture ya. Sebenarnya istilah culture itu kan menarik gitu, bahwa kegiatan pertanian itu tidak semata-mata bagian dari kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari culture. Sehingga dalam studi-studi ilmu sosial itu bahkan sampai dibedakan antara masyarakat agraris dengan masyarakat industri dan berbagai perilaku sampai kemudian dalam ilmu sosiologi sampai ada sosiologi pertanian, sosiologi pedesaan, perkotaan dan sebagainya, yang itu memang bagian dari culture. Tapi tadi Pak Adi menyebut hampir semua kebutuhan yang berkaitan dengan obat, bahkan makanan sehari-hari kita itu impor. Jadi kalau kemarin sempat rame-rame kedelai misalnya, kedelai kita kan 70% impor ya. Itu karena memang kultur pertanian kita sudah berubah. Kalau saya di kampung dulu kan kalau habis tanam padi 1 kali atau 2 kali maksimal, yang ketiga itu mesti menanam palawija, apakah itu kedelai dan seterusnya. Sekarang kan nggak lagi nanam itu. Kemudian yang lebih menarik lagi ya tentu adalah gandum ya. Kita ini kan juga sedang banyak makanan kita ini kan terbuat dari bahan gandum, tapi gandum kita kan 100% impor ya Pak Adi ya. Makanya kalau kedelai mahal, kemudian gandum mahal, yang paling susah itu penjual mendoan. Karena dua-duanya impor. Gandumnya impor, tempenya impor gitu. Tapi ada yang juga menarik yang saya kira juga dari perubahan culture itu, ternyata saya sempat iseng-iseng saja gitu, ngobrol sama produsen tahu dan tempe itu, mereka lebih suka ternyata mengolah kedelai yang dari impor daripada kedelai asli. Nah ini kan menarik sesungguhnya gitu, sehingga banyak sebenarnya riset yang bisa kita lakukan, sehingga
kalau tadi Pak Adi menyebut mungkin Korea dalam konteks canggihnya itu adalah Samsung ya dengan produk teknologi itu, sebenarnya Korea juga punya branding namanya ginseng kan. Jadi kalau sampai kita sebutkan Korea itu negara ginseng, dan memang dia unggul di situ dan punya nilai ekonomi yang sangat tinggi dan riset tentang ginseng terus dikembangkan. Tapi kita ini kan tidak punya branding, kita ini negara apa sih gitu? Apa negara singkong gitu? Sampai menyebut anak singkong ya. Pengusaha nasional itu punya buku judulnya Si Anak Singkong itu, Pak Sete itu salah satu orang terkaya Indonesia. Tapi singkong pun kan juga ternyata punya nilai ekonomi yang sangat tinggi, aja sayangnya risetnya juga nggak banyak berkembang. Nah, saya pernah Pak Adi ketika sempat ke Inggris itu ketemu dengan dosen dari Lampung mengambil S3 di Manchester University, dia penelitian tentang singkong. Sempat saya tanya, loh Bu, penelitian singkong di Manchester? Padahal di Inggris kan nggak ada singkong. Tapi orang berpikir mengenai renewable energy resources di masa depan, di mana singkong itu menjadi salah satunya. Gitu. Misalnya begitu. Kemudian saya sempat ngobrol dengan salah seorang petinggi di Sinarmas itu. Itu kan Sinarmas itu kan produsen kertas terbesar nomor 3 di dunia itu. Saya sempat ngobrol, dia untuk bahan kertas, salah satu bahannya itu kan singkong sebagai pewarna dan perekat kertas sehingga lebih bagus, itu juga hampir seluruhnya juga impor. Sehingga memang ada persoalan yang dalam konteks tertentu, riset kita ini harus memang grounded gitu, lebih membumi dengan berbagai kekayaan yang kita miliki. Dan soal kultur ini juga saya kira persoalan yang serius ya, karena banyak tanah-tanah dan lahan yang kita biarkan kosong padahal itu sesungguhnya bisa produktif, dan itu sebenarnya bisa banyak riset yang dilakukan di situ. Waktu saya ke Korea itu Pak Adi, saya sempat di sebuah hotel di daerah pertanian hotel itu, tapi sekitar hotel itu nggak ada tanah kosong, semua ditanami padahal itu hotel, tapi kanan kirinya itu sawah dan berbagai produktivitas pertanian, tapi di tengah-tengah itu juga ada hotel gitu. Nah ini kan menurut saya menjadi bagian dari bagaimana kultur itu dipelihara dan riset bisa di situ. Karena itu maka menurut saya kalau penelitian ada dananya bagus, tidak ada juga tidak apa-apa, karena bagian dari komitmen kita dalam kaitan dengan pengembangan ilmu itu. Nah ini yang kedua, sehingga apapun sebenarnya bisa diteliti, apapun bisa diteliti. Nah yang terakhir dalam konteks hubungannya dengan Muhammadiyah, selama ini kan kita agak memisahkan antara penelitian dengan pengabdian masyarakat. Menurut saya penelitian itu bisa bagian dari pengabdian masyarakat ketika penelitian itu dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Nah, beberapa saat kan ketika ada pandemi COVID-19 ini ada beberapa temuan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu. Misalnya ada salah satu SMP yang menemukan sabuk anti itu yang dia nanti kalau ada dalam jarak tertentu nanti sabuknya itu bunyi begitu. Jadi semacam ada alarmnya gitu. Kemudian ada UM Purwokerto itu menemukan robot untuk menggantikan fungsi perawat, terutama dalam pelayanan-pelayanan yang memang sekarang ini kan salah satu yang sangat beresiko itu kan pekerjaan pelayanan kesehatan, di mana perawat sebagai front liner gitu, garis terdepan pelayanan itu memang sangat berpotensi untuk terinfeksi atau tertular COVID. Tapi ditemukan robot, kalau nggak salah namanya robot Rosie ya. Namanya bukan Rosie, kalau yang di sini kan Lucy yang ada tadi itu, moderator kita itu. Nah itu kan menarik gitu, beberapa temuan lagi yang bisa kita elaborasi lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu maka penelitian dalam konteks ini adalah bagian dari bagaimana kita ini memberikan kontribusi keilmuan kita untuk masyarakat. Dan itu tidak hanya berkait dengan hal yang sifatnya teknologi terapan ya, tapi juga pembelajaran terapan. Sekarang orang rame-rame mengeluh pembelajaran daring. Memang pembelajaran daring, seminar daring itu kan garing ya.
Seminar daring itu kan garing dan kemudian kalau kelamaan juga boring. Tapi bagi peneliti dia kan tidak berhenti pada mengeluh atau mengkritik. Tapi bagaimana menjadikan pembelajaran daring itu fun gitu, menyenangkan, menjadi joyful gitu, menjadi sesuatu yang menggairahkan. Nah, sekarang kan sudah mulai muncul itu kreasi-kreasi baru, bagaimana agar pembelajaran daring itu tetap menarik dan berbagai macam kendala itu dapat ditemukan solusi pembelajarannya oleh para ahli pendidikan, para ahli metodologi pendidikan misalnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa riset is not always related to sophisticated technology gitu. Tidak harus selalu berkaitan dengan teknologi yang sangat canggih. Hal yang sangat simpel juga bisa merupakan bagian dari riset. Sehingga kalau riset itu bisa menjadi bagian dari kepribadian dan hal yang melekat pada diri seorang dosen atau seorang guru atau pada mahasiswa, saya kira itu bisa menjadi bagian dari sumbangan besar untuk bangsa ini bisa maju. Oleh karena itu, maka saya tidak ingin menyebut bagaimana riset-riset temuan di Muhammadiyah karena saking banyaknya, tetapi memang kami sempat mengeluh kemarin di PP Muhammadiyah, mungkin ini ada Putri dan Bapak pengambil kebijakan. Ketika COVID ini saya sempat bertanya, ada nggak ya riset-riset yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran kita terkait dengan berbagai macam persoalan ini. Ini kita punya tadi ketua panitia itu ahli epidemiologi, dan waktu kita memutuskan muktamar itu ditunda, itu yang kita undang ahli epidemi, bukan ahli hadis, karena itu mungkin lebih banyak ilmu-ilmu epidemi yang bisa kita jadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Ternyata kan belum banyak riset yang dihasilkan oleh berbagai jurusan kesehatan, padahal kita yang paling besar. Sekedar info Pak Adi, Muhammadiyah itu punya 12 fakultas kedokteran. Saya kira swasta terbesar yang punya fakultas kedokteran itu Muhammadiyah. Ini belum keperawatan, belum FKM, belum kebidanan dan lain-lain. Tetapi memang riset-riset dalam bidang itu sepertinya kita masih kurang. Atau mungkin riset yang merupakan gabungan. Saya sempat menyampaikan di salah satu forum, ini ada Pak Dekan Fakultas Teknik. Walaupun di sini ada Ibu Teknik Ismiati, ini apakah juga dari Fakultas Teknik, saya tidak tahu. Itu saya sempat bertanya bagaimana kalau misalnya pelayanan di frontliner rumah sakit kita itu, yang menyapa itu robot, yang menerima berbagai proses itu robot. Karena saya pernah ketika ke Cina, ke salah satu rumah sakit Cina itu, begitu kita ke depan itu yang menyapa pertama itu robot. Kamu mau pelayanan yang seperti apa? Gitu. Sehingga tidak kemudian orang datang ke rumah sakit, tengok sana, tengok sini, kemudian nanya nggak ada yang jawab. Tapi robot ini yang merespon awal, karena begitu ada orang yang datang, sensor di robot itu langsung merespon dan menanyakan pasien itu mau kemana dan seterusnya. Itu kalau bisa dikembangkan Fakultas Teknik kan bagus yang seperti itu. Sehingga riset itu tidak menjadi mercusuar, tapi menjadi bagian dari bagaimana Muhammadiyah melayani masyarakat. Dan ini yang terus kita dorong. Saya sempat bilang ke Pak Dekan ya, ketika kita sekarang bicara mengenai energi, saving energy dalam rangka membangun budaya hijau, itu kan salah satunya adalah reduce kan. Kita kurangi penggunaan elektrik atau berbagai hal yang memang boros, itu kan bisa dibantu teknologi. Saya perhatikan di banyak negara maju itu tombol listrik itu kan sudah pakai hitungan menit. Jadi dia tekan tombol itu dalam menit tertentu dia akan mati. Nah, kalau tombol listrik kita ini kan akan tertekan terus, matinya mungkin kalau pulsanya habis gitu. Atau matinya karena konslet. Di banyak negara maju itu bisa terbantu begitu, atau misalnya keran. Simpel-simpel saja, misalnya di kampus-kampus UMJ ini apakah semua kerannya juga sudah mengikuti timing itu, dan sebagian kan saya kira masih belum ya, masih manual, sebagian sudah pakai sensor sehingga kemudian begitu tangan atau bagian tubuh kita ini kita angkat maka dia akan otomatis mati, yang itu sebenarnya membantu dan menunjukkan bagaimana teknologi terapan itu juga bisa dalam beberapa hal dikaitkan dengan bagaimana kita ini melaksanakan ibadah dan seterusnya. Oleh karena itu, maka menutup ceramah saya ini, saya nggak ada tanya jawab ya Pak Khairul Umam. Nah, kalau nggak ada, saya habiskan waktunya. Maka jangan khawatir, saya kira kampus kita ini perlahan-lahan memang harus menjadi
menjadi pusat keunggulan penelitian. Dalam berbagai hal saya sering menyampaikan kampus kita ini sustainability-nya tidak boleh selalu bergantung kepada jumlah mahasiswa. Sebab kalau itu yang masih menjadi pilihan kita, itu kadang-kadang memang mutu itu seringkali kita abaikan demi mendapatkan jumlah mahasiswa. Nah ini memang menjadi perdebatan ya, dan kadang-kadang mahasiswa sekarang itu kan cenderung memilih yang cepat lulus, bukan yang berkualitas, tapi yang cepat lulus, bayarnya murah gitu kan. Nah kalau itu yang terjadi maka menjadi masalah serius terhadap quality dari perguruan tinggi kita itu. Jadi kalau ada perguruan tinggi yang masuknya susah, kuliahnya ketat, kemudian lulusnya juga susah karena standarnya yang tinggi, itu nggak diminati, apalagi yang swasta gitu. Orang bilang swasta aja kok repot, ya, misalnya begitu. Maunya masuk swasta itu kan gampang-gampang. Nah, jalan keluar yang bisa kita lakukan itu adalah penguatan perguruan tinggi berbasis riset, yang saya kira kehidupan perguruan tinggi itu termasuk dosennya itu ya dari penelitian. Saya kan sering bercanda, saya ini agak jarang penelitian ya, tetapi kalau nulis agak lumayan. Itu kan sering, Mas Moti kenapa sih masih produktif nulis? Saya bilang nulis itu kan dapat kredit poin dan dapat kredit koin gitu. Kalau nulis kan bisa untuk PKD dan bisa dapat honor ala kadarnya gitu. Penelitian kan juga begitu. Apalagi kalau dosen itu penelitian dapat hibah bersaing yang tinggi, itu kan lumayan. Tadi Pak Adi mungkin nggak menyebut angka-angkanya ya, tapi kan kalau angka disebut juga luar biasa itu, sehingga dosen yang rajin penelitian itu akan kelihatan lebih keren daripada dosen yang hanya 3D itu. Hanya duduk kemudian duduk gitu. Ya itu dosen yang nggak berkembang. Dosen penelitian itu keren, kemudian pengalamannya banyak karena sering ke lapangan, dan insya Allah lah rezekinya juga agak lumayan karena riset yang disediakan oleh Pak Adi ini cukup besar nilai rupiahnya itu. Nah, sudah gitu nanti hasil penelitiannya dipublikasikan, terkenal, sering tampil di TV, oh itu sudah selebriti itu nanti. Dia jadi dosen, dia peneliti, dia selebriti, sebentar lagi jadi bupati misalnya. Tapi yang itu nggak usah yang berikutnya. Ini menurut saya memang harus menjadi bagian dari mindset kita. Karena itu walaupun belum sepenuhnya bisa dilakukan, di banyak negara kan kampus itu sudah hidupnya dari riset. Saya pernah ke Drew University tadi di New Jersey ya, di New Jersey Amerika. Di kampus itu jumlah dosen itu lebih banyak daripada jumlah mahasiswa. Jadi menarik kampus ini, jumlah dosennya lebih banyak daripada jumlah mahasiswa. Terus saya bertanya, kok bisa Anda hidup gimana? Sambil tertawa-tawa dia bilang, ya kami hidup dari riset. Sehingga banyak riset yang dikerjakan oleh kampus. Nah, tinggal nanti soal manajerialnya kan tinggal diatur bagaimana, itu kan soal yang lebih teknis ya. Tetapi yang berkaitan dengan bagaimana kampus itu punya sumbangan besar untuk riset-riset, terutama katanya dengan dalam konteks negara adalah riset based policy, kebijakan berbasis riset, kemudian riset yang untuk peningkatan pelayanan kemanusiaan, kemudian perbaikan kehidupan masyarakat, kemudian keagamaan, kebudayaan dan sebagainya. Saya kira wilayah-wilayah itu adalah wilayah yang semuanya itu bisa menjadi bagian dari kita melakukan penelitian. Dan karenanya ya kalau kita konsisten menjadi dosen, konsisten menjadi akademisi, ya tidak ada cara lain kecuali memang kita ini harus punya karakter dan punya jiwa sebagai peneliti. Nah, ini saya kira hal yang positif daripada kita lebih sibuk mengoreksi orang gitu, sibuk misalnya mengkritisi apakah vaksin ini halal apa tidak, kemudian kenapa beli dari Cina dan sebagainya, itu nggak produktif dan malah unsur ghibahnya itu ada. Jadi ada namanya ghibah digital gitu. Nggak menggunjing orang tapi pakai teknologi digital. Saya kira dosanya malah mungkin lebih banyak itu karena dia mengalami proses namanya hate spinner itu kan, dari kebenciannya itu di spin dengan sangat cepat itu. Kalau itu terjadi namanya bukan riset itu. Tetapi kalau mempelajari perilaku manusia yang produktif, bagaimana mereka bisa memiliki perspektif yang terbuka untuk kemudian menjadi lebih maju lagi, mengatasi berbagai macam kesulitan dan masalah dengan hasil dan temuan penelitian. Saya kira itu yang menjadi aktivitas
yang seharusnya dimiliki oleh semua sivitas akademika. Saya kira begitu, sehingga kalau tadi Pak Khairul Umam menyebutkan bagaimana pengabdian Muhammadiyah dalam riset, ya saya kira di Muhammadiyah ini kan risetnya langsung terapan, dan pengabdian di Muhammadiyah saya kira bisa kita lihat bersama, terutama kalau terjadi bencana seperti ini, ya kita bersyukur Muhammadiyah tentu bisa menjadi bagian dari kelompok yang selalu berada di depan dan menjadi yang pertama dalam pelayanan kemanusiaan. Tapi pelayanan kemanusiaan itu pun menurut saya memang harus dibantu oleh teknologi yang dihasilkan oleh riset-riset perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya kira begitu Pak Khairul Umam, atas kesempatannya terima kasih, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh, tapi kalau tidak ada alhamdulillah. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mufti, insight-nya menarik sekali gitu. Karena kita di Muhammadiyah, maka betul kegiatan penelitian sekaligus pengabdian masyarakat adalah bagian dari aktivitas ibadah, ya, sesuatu yang harus dilakukan. Saya juga menarik juga sih Prof. Saya punya 3 minggu gitu. Setelah itu mereka akan terjun ke lapangan bisa sampai berbulan-bulan di Indonesia. Di chat tidak ada pertanyaan yang apa sih namanya harus dijawab, tapi ada sesuatu yang harus direspon. Menarik juga. Ada Pak Adi tadi, narasumber sebelumnya. Ini juga mungkin bisa dijajaki juga, termasuk juga apa sih namanya membuat satu forum, mungkin APTMA ya lebih tepatnya, bisa membuat satu forum memang himpun peneliti dan dosen Muhammadiyah. Ini juga salah satu kritik dan masukan saya dalam perhelatan APTMA. Nggak connect tuh antara penelitian dengan kebijakan gitu. Penelitiannya banyak sekali, tapi nggak muncul dalam kebijakan. Ini juga menjadi satu tantangan yang saya pikir Muhammadiyah harus ambil peluang itu gitu. Prof. Mukti mohon responnya, terima kasih. Ya, saya kira memang ini tidak hanya persoalan di lingkup nasional ya, tapi di Muhammadiyah sendiri juga memang seringkali ada persoalan seperti itu. Tapi kita coba pelan-pelan sekarang ini lewat Majelis Dikti Litbang dan Majelis Pustaka Informasi serta berbagai majelis yang lain, kita memang sedang berusaha untuk bagaimana ada riset-riset yang memang itu kita pesan ya untuk kepentingan kebijakan persyarikatan. Sudah ada beberapa misalnya arahan untuk terutama dalam kaitannya dengan kesejarahan Muhammadiyah misalnya. Itu kan sekarang kita lebih banyak merujuk sejarah Muhammadiyah itu pada sumber-sumber Belanda atau sumber peneliti asing gitu. Sementara kita itu punya banyak sekali peneliti dan para doktor dan sarjana yang hebat tentang Muhammadiyah yang kemudian penelitian itu bisa membantu kita ya untuk melihat peta itu. Yang kedua misalnya sekarang ini kan PP Muhammadiyah juga sedang berusaha untuk membuat peta Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan tidak punya peta. Yang dimaksud dengan peta itu adalah sebenarnya berapa sih anggota Muhammadiyah itu. Selama ini kan kalau kita ditanya anggotanya berapa kan insya Allah 5 juta gitu. Insya Allah 5 juta. Kadang-kadang malah agak diplomatis kalau saya ditanya agak diplomatis. Berapa sih anggota Muhammadiyah? Ya harus tanya NU dulu. Loh, apa hubungannya tanya NU? Katanya Muhammadiyah ini nomor 2 terbesar. Jadi kalau NU 10 juta ya kita 5 juta, karena kita nomor 2. Kalau NU 35 ya kita 30. Itu kan sebenarnya otokritik bahwa kita ini sebenarnya nggak punya data.
Yang kedua, misalnya kalau kita lihat pada peta demografi misalnya, sebenarnya anggota Muhammadiyah itu kelompok usianya berapa, kemudian dari sisi ekonomi, tingkat ekonominya itu seperti apa pendapatannya, kemudian jumlah anggota keluarganya, itu kan kita nggak pernah punya peta. Bahkan mungkin misalnya nih UMJ nih, di sekitar UMJ itu misalnya, itu kan banyak yang sebenarnya bisa kita teliti. Nah, karena itu dalam kaitan ini ke depan memang kita ingin untuk termasuk pengembangan prodi-prodi di perguruan tinggi juga sudah mulai kita arahkan, selain ada yang memang itu bagian dari policy besar di Kemendikbud, khususnya di Dirjen Dikti, di internal juga mulai kita arahkan. Karena ternyata pada tingkat nasional, sebagian besar jurusan-jurusan dan prodi kita itu kan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Yang ilmu-ilmu terapan ya, matematika, fisika dan seterusnya itu kan kita sangat lemah itu. Malah kita pernah ya misalnya ini kita itu punya 164 perguruan tinggi. Tapi ternyata kita itu kan tidak punya jurusan-jurusan yang merupakan ilmu murni. Sebut misalnya begini Pak Khairul, kita punya nggak jurusan filsafat? Nggak punya. Nggak punya jurusan filsafat itu. Kemudian jurusan sejarah, yang sejarah loh ya, bukan pendidikan sejarah, kita nggak punya. Atau misalnya seni gitu. Kalau di beberapa perguruan tinggi luar negeri itu kan ada fine art ya, itu yang memang itu jurusan seni yang itu laku. Nah kita kan nggak punya misalnya. Sehingga menurut saya ke depan untuk memenuhi kebutuhan dakwah Muhammadiyah itu, jurusan-jurusan yang mungkin dalam tanda petik kurang marketable itu memang harus kita buka untuk kepentingan kita bisa berdakwah dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Perlahan-lahan memang akan mulai kita arahkan ke sana Pak. Termasuk misalnya sinergi antara kampus dengan pimpinan persyarikatan setempat. Bagaimana misalnya, ini sekarang sudah mulai beberapa di UM Magelang misalnya, itu kan dia sudah mulai bekerja sama dengan pimpinan persyarikatan untuk pengembangan perekonomian masyarakat berbasis pertanian daerah Magelang, menanam salak dan seterusnya itu. Nah, itu yang nanti ke depan akan terus kita dorong. Jadi bagaimana misalnya kalau kampus kita itu di daerah pesisir, itu kan sebenarnya lebih tepat kalau kita punya jurusan misalnya teknik kelautan. Tapi kan ternyata kita nggak punya teknik kelautan itu. Padahal wilayah kita itu sebagian besarnya adalah lautan. Nelayan kita itu nggak bisa lagi kan melaut dengan kapal yang kecil-kecil itu. Kalau kapal kecil-kecil ya dapatnya ikan kecil-kecil. Ikan besar-besar itu diambil nelayan asing. Makanya kita bertengkar terus dengan Vietnam, dengan Cina karena mereka yang punya teknologi yang bisa menangkap ikan yang harganya mahal itu, dan karena memang mereka sudah berniat untuk mencuri, ya dia siapkan dua bendera kan, begitu dia masuk ke Indonesia dia kibarkan merah putih, ABK-nya orang Indonesia, tapi sesungguhnya kapal itu adalah milik asing. Nah sementara nelayan kita itu kan jauh dari sejahtera. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan ini riset-riset perguruan tinggi untuk bagaimana pemberdayaan nelayan dari sisi teknologi navigasinya, kapalnya, kemudian perilaku kehidupannya misalnya. Nelayan kita itu, mohon maaf ya, sebagian besarnya itu kan masih hidup dari pola gali lubang tutup lubang. Nggak ada investasi, nggak ada kemampuan untuk mengelola financial planning itu enggak punya gitu. Jadi kalau giliran dapat banyak ya dia gunakan secara agak boros, begitu nanti dia perlu uang dia pinjam. Itu kan juga perlu riset sebenarnya untuk membangun masyarakat supaya mereka ini berubah perilakunya itu. Walaupun profesinya tetap sebagai nelayan, tetapi dia harus punya misalnya financial planning yang bagus, manajemen pengolahan ikan dan teknologi pengolahan yang bagus supaya nilai jualnya tinggi. Saya pernah ke daerah Banyuwangi, Pak Adi, di daerah itu kan banyak perusahaan pengolahan ikan ya. Yang itu kan hampir semuanya bukan perusahaan pengolahan yang dimiliki oleh bangsa kita. Sementara nelayan kita itu yang tidak bisa melaut, mohon maaf, itu kan hanya mengais-ngais di limbah yang dibuang oleh pabrik-pabrik ikan itu untuk kepentingan mereka hidup. Nah ini contoh saja gitu, contoh saja.
bagaimana ada sinergi antara riset dengan misalnya pemberdayaan. Sehingga mungkin perguruan tinggi Pak Khairul Umam itu bisa kerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Kira-kira mereka ini akan melakukan apa dan perguruan tinggi ini bisa berkontribusi apa dalam rangka mendukung program Majelis Pemberdayaan Masyarakat itu. Nah, misalnya begitu. Dan bentuk-bentuk riset lain yang bisa kita sumbangkan dalam rangka sinergi antara perguruan tinggi dengan dakwah persyarikatan. Dan jangan lupa kalau kita bilang dakwah persyarikatan itu sangat dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang terpisah dari kita memajukan bangsa Indonesia. Nah, ini yang memang menurut saya penting untuk menjadi pengembangan perguruan tinggi, dan karena itu di banyak kesempatan kami di PP Muhammadiyah misalnya sering menyampaikan agar perguruan tinggi ini lebih mendekat kepada masyarakat, lebih mendekat kepada pimpinan persyarikatan setempat sehingga sinergi itu dapat terbina dengan sebaik-baiknya. Saya kira begitu Pak Khairul. Pak Khairul Umam belum dengar suaranya. Perguruan tinggi Muhammadiyah untuk lekat masyarakat. Iya, oke. Terima kasih Prof. Muti, insight sangat menarik. Saya kembalikan ke Ibu Lucy selaku pembawa acara. Terima kasih Prof. Muti. Mudah-mudahan kita bisa mengambil insight yang lebih bermanfaat untuk Muhammadiyah ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.